Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Hukum dan aturan itu dibuat dan ditetapkan supaya hidup kita teratur, tertib, tentram, dan nyaman. Begitu pula hukum Taurat yang ditaati oleh kaum Farisi. Mereka begitu taat akan hukum Taurat, namun mereka mengabaikan pentingnya kesadaran akan isi hukum Taurat tersebut. Sedangkan Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah adanya kesadaran tentang tujuan adanya hukum atau aturan tersebut. Dalam gereja kita pun ada peraturan dalam hidup menggereja. Peraturan tersebut dibuat agar kita mempunyai rambu-rambu dalam hidup beriman kita. Hukum Taurat pada zaman Yesus maupun hukum gereja saat ini adalah bukti cinta Allah pada kita. Allah menginginkan agar hidup kita selamat. Oleh karena itu, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat tersebut dengan menyerahkan dirinya supaya manusia memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana kita melaksanakan hukum dan aturan gereja yang ada? Apakah seperti Farisi? Kita taat pada aturan hanya supaya dipuji orang, atau karena sanksi sosial yang akan kita terima jika kita tidak mentaatinya? Apakah kita beribadah atau ke gereja hanya sebagai rutinitas belaka? Apakah kita melakukan pertobatan karena kewajiban atau memberi kolekte karena takut dibilang gak punya rasa sosial? Atau kita melakukan peraturan atau hukum seperti yang dikehendaki oleh Yesus? Kita taat pada aturan karena kita sadar akan adanya cinta Allah bagi kita. Kita ke gereja setiap minggu karena ingin bersyukur dan rindu bertemu dengan Tuhan. Kita melakukan pertobatan karena kerinduan kita untuk mohon pengampunan. Kita memberi kolekte karena rasa syukur kita atas anugerah-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, melalui Yesus Putramu, Engkau ingin menyatakan cinta dan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau telah datang untuk menggenapi hukum dan aturan-aturan lama yang ada dalam kitab Taurat dengan hukum baru yang berlandaskan ajaran kasih.
Semoga kami mampu meneladan ajaran kasih-Mu melalui kesetiaan pada aturan-aturan yang berlaku di mana saja demi tujuan yang benar, yaitu ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.